UGM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Marketing Public Relations bersama tentu saja host kita bersama Ibu Prita Kemal Gani. Iya, selamat malam semuanya. Iya, Light Audience baru dengar. Waduh. Baru dengerin kembali sekarang setiap minggu Ibu ada ya. Iya. Gitu. Dan tamu kita ada dua Bu ya. Dua orang yang sangat spesial tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Jackie Musri. Beliau adalah Chief Senior Vice President atau Chief Operating Officer dari Mark Plus. Ya, kalau Light Audience bisa sempat mampir datang ke London School of Public Relations, bisa lihat langsung Bapak Jackie ini orangnya ganteng. Ganteng banget. Dan yang kedua tamu kita malam hari ini adalah Ibu Renita Sari. Nah, ini juga nggak kalah. Ibu Renita Sari ini cantik sekali dan pengalamannya banyak sekali, dan beliau juga akan sharing dengan kita semua teman-teman di Light Audience ya, dan juga teman-teman di Auditorium London School. Iya, terkait dengan marketing public relations yang tadi Mas Jackie sempat ngobrol bahwa ini tadi juga Bu Prita juga sempat sampaikan bahwa convergence ya, jadi satu gitu. Saya masih penasaran Public Relation Convergence. Iya, penasaran sih satu dengan emblem yang ada di itu Musri atau Mark Plus betul? Ini Mark Plus. Mark Plus. Gak boleh bilang gitu. Gitu ya. Bu Prita silakan. Topik kita malam hari ini adalah tentang marketing public relation. Mungkin banyak teman-teman atau Light Audience, teman-teman di sini masih berpikir apa itu marketing public relation, dan banyak orang juga yang berpikir bahwa marketing, PR, sales, promotion sendiri. Nah, tapi dulu ada terkenal istilah integrated marketing communication. Tapi sekarang teman-teman di public relation kita lebih senang menyatakannya public relation convergence ya, yang mana public relations support semua aktivitas marketing sehingga perusahaan atau organisasi itu lebih disukai, lebih dicintai, dan terakhir lebih diminati. Nah, saya ingin dengar sedikit dari Dr. Jackie Musri. Gimana nih Dr. Jackie? Pandangan Pak Dr. Jackie Musri. Terima kasih banyak Ibu Prita yang sangat cuantik luar biasa pada malam hari ini. Oke, terima kasih Bu Prita sudah mengundang sini Light FM, pendengar sekalian. Oke, saya mungkin sedikit mereview kembali lagi bahwa marketing dan public relations. Pertama kita lihat bahwa marketing itu selalu fokusnya adalah ke results yang nyata. Ada sales, ya kan, ada seperti itu dan sebagainya. Sementara PR itu lebih soft sasarannya. Menariknya adalah tadi Ibu Prita sudah mengatakan ada convergence. Sekarang kalau kita lihat bahwa kalau kita memang suatu organisasi yang profit motive, itu kita bikin PR melalui berbagai story, melalui berbagai exposure dan sebagainya, sehingga orang aware bahkan merasa tertarik dan perusahaan atau produk atau brand kita. At the end of the day, pertanyaan adalah itu bisa nggak di-convert menjadi sesuatu yang financial? Nah, disitulah akhirnya kita melihat bahwa ada hal yang tidak terpisahkan antara marketing dengan PR. Itu yang menurut saya nggak bisa cuma marketing jalan sendiri, PR jalan sendiri nggak bisa. Dan menariknya lagi bahwa PR, kalau kita boleh sedikit mereview kembali bahwa itu sifatnya sangat strategik sekali sebetulnya. Tadi saya sempat singgung bahwa PR itu bukan cuma clipping, ngumpulin ini berita dan sebagainya. PR itu harus bisa mendirect, bahkan mendesain, memberi decision ke manajemen. Ini loh begini dan we have to decide like this. Seperti itu, bukan cuma nunggu order dari katakanlah board of directors, tolong nanti gini ya, tolong panggil wartawan. That's not, itu hanya bagian kecil dari PR yang sangat penting sekali. Dan at the end of the day bahwa tadi saya katakan bahwa nggak bisa cuma hanya meng-create sesuatu yang sifatnya non-financial seperti itu, tapi at the end of the day bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di marketing untuk meng-create sesuatu yang akhirnya berujung pada sales. Itu kalau kita mau ngomong hitungan kerasnya seperti itu. Tapi tergantung dari sifat organisasi. Kalau memang organisasi non-profit motive misalkan, ya oke, menciptakan sesuatu yang awareness yang baik, persepsi yang bagus, ya itu juga akhirnya nggak apa-apa juga seperti itu. Kan kita lihat juga bahwa at the end of the day di perusahaan ada performance yang diukur secara financial, ada yang diukur secara non-financial juga, itu yang kita lihat. Dan yang menarik juga kita bisa pelajari bahwa kata-kata public ini sangat penting sekali dalam PR. The word public ini di dunia, di Indonesia bahkan itu sudah terjadi shifting bargaining power dari producers ke consumers. Makanya tadi sempat disinggung oleh Ibu tadi ya bahwa kita nggak bisa hanya cuman sifatnya very vertical one way communicate ke public, but at the end of the day we have to listen to the public.
Jadi listening to public itu penting sekali, mungkin sesuatu yang mindset baru dalam ke-PR-an mungkin yang kita lihat. Jadi bukan hanya one way, kita ngomong begini aja nanti kita nggak bisa begitu aja. Dan yang menarik sekali adalah apa yang kita sampaikan ke publik itu sekarang karena kita masuk ke era connectivity itu bisa dicek oleh publik. Bener nggak sih seperti itu? Iya. Kita ini masuk ke era yang sangat transparan, ke era yang sangat sudah tidak lagi masuk ke era yang kita we position ourselves, era yang dimana kita bilang bahwa mengklaim bahwa perusahaan kita, brand kita seperti ini. Tapi kita masuk ke era di mana kita harus meng-clarify kita siapa, apa adanya. The more we clarify, the more orang akan bisa accept kita sebetulnya. Itu yang juga kita lihat. Kemudian juga satu lagi yang perlu saya tambahkan adalah bahwa kita nggak bisa lagi hanya menggunakan PR untuk kemudian meng-create bahwa orang enjoy our product, enjoy our brand. Tapi tadi Ibu juga sempat singgung bahwa kita harus menciptakan suatu experience yang menarik melalui proses PR ini, melalui proses marketing ini, dan at the end of the day adalah tercipta suatu engagement. Dan PR ini bersama-sama dengan beberapa kegiatan lain melalui events itu menjadi very strategic dalam melakukan pendekatan yang sangat segmented ke komunitas. Kita nggak bisa lagi tembak, wah semua pokoknya kita ngomong ke semua orang, nggak bisa. Kita very segmented, very community driven, dan kalau kita ngomong kembali ke perusahaan sudah nggak bisa lagi kita ngomong hanya ke produk kita bagus loh, customers kita ini loh, enggak, tapi sudah sangat-sangat values driven. Values perusahaan kita seperti ini, itu yang harus kita komunikasikan, dan itu yang sekarang orang akan melihat whether we should buy the product or not. Karena produk bagus, baik itu barang maupun jasa yang bagus, itu sudah generic sekarang. It's necessary but not sufficient. Disitulah peran dari PR untuk mengkomunikasikan semua aset intangible perusahaan, kita leverage keluar, dan akhirnya membuat orang menjadi lebih, perusahaan kita, produk kita, brandnya menjadi lebih appealing. Dan akhirnya orang melakukan suatu action, dan akhirnya orang bertanya, action, dan akhirnya ujung-ujungnya melakukan advokasi. Ini very strategik karena akan sangat menurunkan biaya advertisement, ya kan, costnya akan turun sekali, dan ini bisa di-convert menjadi investment. Dan ini bagi orang finance seneng banget mereka, karena biasanya orang marketing, orang PR tuh, wah dia tuh keluarin duit terus gitu kan, enggak. Now we're doing investment for the company. Jadi orang PR sekarang bisa bargain ke financial. Dan ini juga satu hal yang menggembirakan ya. Terima kasih Dr. Jackie ya. Jadi PR sangat strategis ya. Exactly. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jackie, dan kita ingin dengar sedikit dari Ibu Renita apa yang telah dilakukan Jarum Foundation untuk budaya dan juga public relations program yang telah dilakukan oleh Jarum Foundation. Silakan Ibu Renita. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Jackie itu kan sangat ini sekali ya, secara keilmuannya seperti itu. Kalau saya mungkin di sini sebagai pelakunya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jarum Foundation ini memang cukup unik, karena memang dari perusahaannya sendiri juga produknya produk yang kontroversi juga kan. Jadi misinya kita dari Jarum Foundation adalah dengan 5 program bakti yang ada di bawah Jarum Foundation itu ingin membantu Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang dikdaya seutuhnya. Memang ini kedengarannya agak klise ya, tapi kita merasa sebagai warga negara Indonesia dan ingin menjadi warga negara yang baik, kita merasa berkewajiban untuk memberikan kembali apa yang kita dapatkan ke community. Dan saya bertanggung jawab untuk program Bakti Budaya Jarum Foundation itu diberikan tantangan untuk bagaimana seniman-seniman Indonesia yang sebetulnya sudah lama didukung oleh Jarum Foundation sejak tahun 1992 ini, supaya 1992 sudah lama. Jadi memang 22 tahun. Ya, Jarum Foundation sendiri menganut prinsip seperti ini. Harus ada reason to believe dulu untuk sampai kita mengkomunikasikan programnya kita. Jadi kalau program-program kita yang lain seperti bakti sosial dari tahun 59 Bu Prita, lalu bakti olahraga dari tahun 69, bakti lingkungan dari tahun 79, lalu bakti pendidikan dari tahun 84, dan yang paling bontot ini bakti budaya dari tahun 92. Nah, ini tidak seperti perusahaan-perusahaan lain mungkin yang baru sejak tahun 2000-an setelah pemerintah mewajibkan untuk memberikan program CSR, melakukan program CSR, tapi Jarum itu sebetulnya sudah melakukan dari long time ago gitu. Nah, yang sekarang dilakukan oleh Jarum adalah mengkomunikasikan hal ini, dan tujuannya sebenarnya lebih ke untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain, institusi lain atau masyarakat untuk juga ikut melakukan hal yang kita lakukan. Nah, khusus untuk program Bakti Budaya ini adalah
pada saat saya mulai menangani program ini tahun 2010, saya melihat bahwa setiap acara-acara yang didukung oleh kita itu hanya bisa bertahan maksimum mungkin 2 minggu. Dan itu pun hanya bisa dilakukan oleh sebuah kelompok teater, yaitu Teater Koma, yang memang mereka sudah berproduksi puluhan tahun. Di luar itu paling cuma bisa 2 hari atau 3 hari. Setelah selesai di Teater Jakarta atau di Gedung Kesenian Jakarta, setelah itu bubar, nggak ada kegiatan apa-apa lagi gitu. Nah, kita melakukan intensif diskusi dengan para seniman. Jadi bertanya kepada mereka, apa sih sebetulnya kebutuhan para seniman ini? Dan kalau dilihat potensi seniman-seniman di Indonesia ini luar biasa. Karena setiap daerah di Indonesia itu punya bahasa sendiri, punya tari sendiri, punya tradisi sendiri, yang semuanya itu bisa dikembangkan melalui sebuah seni pertunjukan. Dan kenapa Jarum itu fokusnya dari budaya yang segitu luas hanya mendukung di seni pertunjukan, karena kita melihat potensi di sebuah seni pertunjukan ini juga yang terlibat di dalam sebuah seni pertunjukan ini minimum 50 orang. Jadi Jarum juga memikirkan untuk pemberdayaan. Di samping untuk senimannya sendiri juga mereka punya fasilitas untuk mereka berkreasi, tapi juga bisa menghibur. Dan selain itu juga kita bisa menyiarkan tentang budaya Indonesia kepada penonton melalui sebuah tontonan yang menarik. Nah, dari dukungan 2010 sampai 2011 saya merasa kok kayak gini-gini aja ya, cuman event per event gitu. Kok kayaknya nggak ada sesuatu yang lebih kuat lagi dari ini. Nah, dari diskusi yang terus-menerus dengan para seniman dan juga saya melihat pergi ke negara-negara yang sudah maju lainnya, negara-negara lain itu selalu punya minimum 1 ruang publik yang memang dibuat oleh pemerintah, didedikasikan untuk publik, dan itu diisi setiap hari dengan segala macam kegiatan gitu. Nah, waktu itu saya menyampaikan aspirasi ini kepada pemilik Jarum, dan sehingga waktu itu proposal saya di-approve untuk mari kita membuat sebuah ruang publik yang memang kita dedikasikan untuk seniman Indonesia, dan juga ini harapannya bisa menjembatani gap culture yang ada di generasi muda ini gitu. Nah, setelah ini resmi dibuka pada saat tahun 2013, berjalan waktu sampai setahun kemarin, itu ternyata animo anak muda luar biasa sekali gitu. Jadi pengunjung setiap bulan tuh bisa sampai 10.000, lalu auditorium kami juga selalu terpakai, minimum itu 10.000, dan selalu terpakai setiap hari auditorium kita. Nah, di sana kita memang langsung ada engagement, langsung dengan pelaku seni, langsung dengan publik, dan juga langsung dengan media. Lalu kami juga memang kalau tempat kita ini kan Galeri Indonesia Kaya, nggak ada produk yang dijual. Yang kita jual ya adalah bagaimana kita membuat masyarakat Indonesia itu untuk jatuh cinta sama budaya Indonesia. Itu luar dia biasa. kuncinya. Jadi keunikannya ada di sana justru. Kuncinya di situ ya, dan itu yang tadi kita bahas bareng ya Bu ya, marketing public relations gitu. Public relations. Iya, ini waktunya untuk tanya jawab. Jadi Siap-siap, siapa yang mau siap-siap bertanya sudah nih? kelihatannya dari tadi udah pada nyatot ya. Wah, udah ada belum itu udah angkat tangan bahkan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama kalau kita bicara mengenai MPR, Marketing Public Relations, bahwa saat ini memang banyak perusahaan atau beberapa kondisi yang masih dikotomikan gitu ya, memisahkan antara Departemen Marketing dan Departemen Public Relations. Nah, bagaimana tips yang bisa diberikan untuk bisa membuat suatu program-program dari perusahaan ya sesuai relevan dengan strategi yang ada, agar program-programnya akhirnya link and match. Pertama kali kita apapun effort yang kita lakukan, apapun ya, mau itu dari perspektif marketing atau PR dan sebagainya, kita harus lihat bahwa marketing itu umbrellanya ya. Sama aja kayak sales dengan marketing, selalu ada dikotomi sebetulnya kan. Tapi kalau kita dari beberapa literatur yang kebetulan saya pernah baca, memang umbrella dari marketing awalnya begitu. Kemudian karena ada perbedaan nature dari pekerjaannya, akhirnya mulai terjadi ada sales sendiri, ada marketing sendiri, dalam artian nanti yang saya sebutkan ini adalah upstream marketing dan sebagainya. Kemudian ada PR sendiri. Jadi sebetulnya dikotomi itu sebetulnya nggak perlu dilakukan sebetulnya, karena at the end of the day tujuannya adalah sama. Dan kalau kita lihat ujung-ujungnya sekali dalam perusahaan marketing, PR dan sebagainya, itu merupakan fungsi dalam satu perusahaan, sama dengan HR. Bahkan sekarang pun terjadi konvergensi antara HR dengan marketing, finance dengan marketing, semuanya sekarang konvergen semuanya. Jadi benar-benar nggak bisa lagi kita berpikir secara silo sebetulnya, itu yang kita lihat. Jadi kalau ada orang yang mendikotomikan, berarti dia harus kembali lagi
melakukan apa ya? Unlearn semua konsep yang dulu dan relearn lagi. Selama ini saya mendapat beberapa isu mengenai adanya beberapa company atau perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang profit, itu mereka lebih mementingkan marketing dibanding PR. Jadi banyak yang berpikir bahwa PR bisa ditangani oleh para pihak marketing. Terlebih lagi dengan adanya marketing public relation, maka pandangan-pandangan seperti itu pun akan lebih kuat. Jadi banyak perusahaan-perusahaan dari perusahaan profit itu sendiri yang memang mereka berpikir bahwa marketing more than important dan PR. Kalau di Jarum, saya tadi belum disinggung ya. Lucunya Jarum perusahaan segede gitu nggak punya PR loh. Waduh. Nggak ada PR manager, nggak ada PR director, nggak ada corporate secretary, nggak ada. Karena memang kalau Jarum itu ya gimana ya, mereka melihatnya ya udahlah kita lakuin yang selama ini kita lakuin aja, biar aja masyarakat yang menilai sendiri. Nah baru sekarang kalau misalnya CEO kita suka ketawa-ketawa kalau misalnya ada orang yang bilang itu yang dilakukan sama tim budaya itu PR loh, yang dilakukan sama tim ini PR, dia yang iya PR ya, tapi kita nggak sengaja sih sebenarnya melakukan itu sebagai PR, karena menurut CEO kita itu memang idenya dia atau idenya timnya dia. Kalau misalnya itu ditanggapi oleh publik sebagai sebuah aktivitas PR, ya terima kasih, selalu jawabannya seperti itu gitu. Jadi kalau kita sih di sini pokoknya di Jarum Foundation menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang sudah menjadi tugas kita berdasarkan job desk masing-masing.